Selamat malam Kala Squad. Di kesempatan malam hari ini kami berkesempatan untuk mengunjungi salah satu saung milik Akang Asep. Ya, betul? betul. Di daerah mana Kang? Boleh saya tahu itu? Kampung Cikuray, Desa Cilangkap. Oh, Purwakarta ya? Iya, Purwakarta. Nah, yang konon katanya di sini mengandung banyak sekali aura mistis yang cukup pekat Kala Squad. Nah, kita langsung tanyakan saja ya kepada narasumber kita yang berkesempatan untuk menemani kita malam hari ini. Kang Asep, boleh diceritakan barangkali ada semacam mungkin gangguan kah atau penampakan kah yang biasa terjadi di sini, Kang? Waktu dulu sekitar 3 bulan ke belakang aja, Ya. pernah terlihat sosok bayangan gitu, bayangan putih. Nggak tahu itu kayaknya anak kecil. Ya. Seumuran 4 tahunan lah, 4 tahun 5 tahun. Melintas di saung sana. Yang satu lagi. Ya. Nah, melintas. Nah, kemudian ada orang juga yang apa? Ketahuan penampakannya. Si bapak Mas Jabri gitu. Nyeritain. Nah, Kang, ada anak kecil lagi apa itu? Enggak, ayun-ayunan. Kan ada ayunan di sana. Jalan-jalan terus. Tolong dong dibongkar itunya apa saungnya. Kata bapak saya itu yang mertua ya, jangan dibongkar lah, biarin aja, kalau nggak ngeganggu mah gitu. Terus ada lagi orang tua pas waktu maghrib dia kesini jalan, taunya katanya ada yang meludah. Sosok putih dan meludah ke matanya sampai malamnya dia bengkak. Kemudian berobatlah ke paranormal, orang pintar lah ya. Berobat, katanya ya udah itu ada yang ngeludahin katanya pas maghrib itu. Cukup lumayan ya gangguan. Lumayan. Sampai nyerang fisik gitu ya, Kang ya? Iya. Nah, selain itu ada lagi mungkin? Ada di rumah kosong sana. Itu mah penampakan seperti apa ya? Kalau dibilang genderuwo ya itu ya, kalau bilang buta ya. Tinggi badan besar, hitam, berbulu. Itu yang tahu mertua saya juga, si Mimi. Kalau tidur suka diganggu. Kalau bahasa Sundanya kueurup-eurup wae. Gitu. Besar. Sama anak saya juga pernah diganggu waktu tidur. Bilang paginya ya, katanya ada sosok gede, hitam, berbulu. Bahasa Sunda ngindihan gitu. Jadi pengap gitu. Jadi ceritanya. Berarti Akang termasuk yang sering diganggu juga ya sekeluarga di daerah sini. Tapi luar biasa mentalnya Kala Squad, luar biasa masih bertahan dan cukup kuat ya menerima gangguan seperti itu. Tapi itu maksudnya gangguannya sering nggak, Kang? Intens? Enggak sih. Atau kalau sekarang enggak. Cuma kalau misalnya ada tamu ya, orang lain tuh asing ya, orang asing. Kayak kita nih baru datang. Nah, misalnya gitu ya. Suka ada yang ganggu gitu, misalnya suara atau kasus di puskesmas sana. Kalau ada orang asing tamu sekitar jam 11 atau jam kesana lah ya, 11 sana malam, suka bukan penampakan, apa namanya, suara-suara aneh gitulah, kayak yang teng timbangan bayi gitu, suka bergoyang-goyang. Paginya dia nyeritain sih, ada suara-suara aneh gitu. Emang dari awal kita masuk juga ini merindingnya ada lain sih. Tempat ini tuh udah auranya beda. Berarti yang boleh nanti kita masuki area mana aja nih, Kang? Yang jadi spot buat kita penelusuran? Paling di rumah kosong aja. Rumah kosong aja. Sama di saung ini nih ada nih anak kecil katanya. Oh, yang di sini. Ya. Nanti kita izin ya untuk penelusuran sekaligus membuktikan kita kan di sini selain daripada eksplorasi ya, Kang, kita edukasi juga para penonton ya. Iya. Dan bagaimana sensasi kita merasakan gesekan energi yang ada di sini itu semua kita on cam. Iya. Jadi nanti Akang bolehlah semisal ada yang nggak boleh disorot, kasih tahu kami aja gitu. Atau misalkan ini boleh, ini nggak boleh, apa-apa gitu. Iya. Untuk pantrangan sendiri aman kan ya? Aman. Nggak ada hal yang dipantrang di sini ya? Nggak ada. Oh ya udah. Kalau gitu terima kasih atas waktunya, Kang. Kami izin sama-sama. langsung penelusuran ya. Iya, maka silakan. Oke, Kala Squad, malam hari ini kita sedang berada di salah satu rumah tua ya. Iya. Yang mana rumah ini juga cukup lumayan berat, Mr. Tan.
Gimana? Waktu awal masuk juga ke sini udah nggak nyaman ya saya. Iya, udah nggak nyaman. Ini berapa tahun kosongnya? Kosongnya itu kurang lebih 6 tahunan. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Mau ke 7 tahun lah tahun sekarang kan. Cukup lumayan lama sih. Lumayan lama. Jadi setelah kita tadi ngobrol-ngobrol dengan narasumber ya tentang kejadian-kejadian apa yang ada di sini, kita berkesempatan untuk mengeksplor beberapa lokasi tempat yang ada di sini. Oke. Jadi sudah siap nih Satan? Insya Allah. Insya Allah siap ya. Insya Allah siap. Jadi Oke. tanpa tunggu lama lagi, saatnya kita Menembus portal. dimensi lain. Let's go. Bang Zan, Yuk, kita awal kemana dulu nih? kita coba ke depan dulu ya. Depan. Nah ini ada beberapa ruangan. Ya seperti umumnya rumah gitu ya. Ada kamar mandi, ada kamar tidur, ada WC, dan juga ada ruang tamu tuh Bang Zan. Aduh, ini sepertinya rumah ini ya emang udah ditinggalin hampir 7 tahun sih. Assalamualaikum. Dan lihat kondisinya pun sudah ini Bang Jan, sudah apa? Rapuh istilahnya ya. Ya. Yang maklum udah lama banget 7 tahun gitu. Dan di sini juga, nah ini kamar. Astagfirullah. Assalamualaikum. Oh, Ini boleh dibuka nggak sih? nggak apa-apa, buka aja. Kunci nggak? Kok Assalamualaikum. ada suara ya? Sesuara, Kekeletrakan gitu ya? sesuara. Ini kita kayak nggak dengar ada suara ranjangnya itu kayak dinaikin gitu, truk gitu. Dan lihat aja ya, kalau squad dari ranjangnya juga kan kita tahu lah usia ranjangnya berapa tahun, udah nggak terpakai gitu. Ini adalah salah satu ruangan kamar. Lembab banget ya. Lembab banget asli. Astagfirullahaladzim. Dan ini teh atap zaman dulu ya, masih pakai Pakai ini apa namanya? Bilik bambu. bambu. Soalnya kalau zaman sekarang udah nggak ada nih atap kayak gini. Nggak ada. Rumah zaman dulu. Udah modern sekarang. Wih. Astagfirullah. Tepuk wih. Astagfirullahaladzim. Wah, kok kaget. Kayak ada didorong. Astagfirullahaladzim. Waduh. Astagfirullahaladzim. Rapuh banget. Hah? Ya rapuh Bisa banget. rapuh banget Hmm? Iya, kita nggak boleh sembarangan megang. Iya. Ya udah lama Bang San. Oh, kodok. Ih. Geli kalau kodok. Anda reptilers tapi takut kodok. Merinding kalau kodok. Dan seperti apa ya? Situasi kamar ini cukup, kalau menurut saya juga sampai kegerahan, panas di Bang San. Mana ya? Energinya bergesekan sekali. Ongkoh lembab tapi panas ya. Oke. Dan kita di sini lihat ada, itu udah pada kosong sih, barang udah dibawa. Cuman kayaknya ya ini udah agak rapuh, jadi nggak dibawa kayak. Dan seperti bau rumah yang lama ditinggalin. Iya, lembab pasti. Oh, ini bedak apa ini? Misalnya dari tahun berapa ini? Nah, nemu apa itu? Bedak lah lama. Kalak. Apa? Bukan jimat, bukan. Bukan. Wow, amazing. Ya, jadi kalau squad kita tuh benar-benar di dalam satu ruangan yang lembab, tapi ya itu kita ngerasain bahwa ini tuh kayak oven ya, Panas. Dan ini ada salah satu ruangan lagi, dan ini kayaknya kamar nih. Kamar. Oh, kita masuk aja Bang Zan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No. Benar. Pakaian. Oh, Kayak bayangan. Waduh, ini belakang pala saya banget nih. Oh, ini kalau hujan repot sih ini. Hujan iya. Ini kayaknya kamar ya. Kamar
kedua, dari kamar pertama dan ini kamar kedua. Iya, kalau kamar kayaknya nggak banyak sih ya. Yang banyak. Jadi Bang Jan ngerasain apa sih? Kalau saya sih ngerasain jujur ya, di tempat ini tuh kita kayak lagi diperhatikan sama salah satu, ada makhluk. Makhluk sosok ya? Ya, ada sosok makhluk yang memperhatikan kita. Betul. Dan nggak tahu kenapa ini, aduh ada yang lewat tuh. Hah? Tadi ada serat gitu. Kenapa? Hah? Kenapa? Nggak, saya lagi nyorot gini kan, pas Ya. mata saya samping, makanya langsung saya pindahin gini. Nah, cuman kalau saya nyorotnya mungkin di sini, nah gini kelihatan. Dan apa ini? Dan Banyak ini ya, sarang laba-laba ya, laba-laba. ramat lancah. Nggak tahu entah sosok apa yang bersemayam di sini, Mr. Tan. Cuman memang di sini tuh kita kayak bener-bener lagi diperhatiin banget gitu. Betul. Ini siapa sih gitu kan? Oh, Nggak diundang, Mantap. tiba-tiba nongol, nggak jelas. oke kita lanjut yuk. Lanjut. Kalau dari segi ruangan ini mentok ya? Apa masih Segi- ada lagi? Di ruangan sih ini kayaknya nyatu sama dapur sih Bang Jan. Itu sama dapur. Tadi dapur di belakang sana dan kayaknya ini depan. Ini pintu. Kita nggak berani buka pintu itu karena apa? Ya karena takut ada sesuatu gitu ya. Intinya nggak boleh dibuka gitu. Kayaknya nggak boleh dibuka. Ada pintu, nggak tahu ini ke ruangan mana gitu. Entah kita sepil aja ya, biar penasaran kelasnya. Iya. Oke. Gimana kalau kita lanjut ke ruangan berikutnya? Boleh. Cuman sebentar ini ngeblur terus dari tadi. Sebentar. Jadi fokusnya tuh nggak ke muka gitu. Coba nongol lagi di situ depan kamera. Nah, sip. Nah, sekarang gantian kamu sekarang pegang kamera. Nggak udah, yuk lanjut. Kita sambil terus memantau siapa tahu ada reaksi, dan memang posisinya di sini tuh lihat ngeblur. Wih, ngeblur guys. Nah, tunggu dulu ya. Nah, ini ngeblur gini tuh reaksi yang sangat alamiah ya. Alamiah. Ketika memang kita berada di Dan ini bentar. Ini ada benda unik nih, Bang Jan. Wih, apa sih, cempor ya? Cempor. Tuh. Terbukti bangunan ini sudah lama banget nih. Hah? Sampai ada benda pusaka. Benda pusaka. Kayak lampu zaman dulu lah, yang di kompa-kompa gitu. Boleh dilihatin? Tuh. Bisa kan? Ya, Wih, mantap ini. Sejarah banget nih. Jarang kita temuin kalau ini masuknya barang antik ya? barang antik. Kalau sekarang nih. Ini bisa kompa. Oh, Itu sebenarnya masih bisa nyala nggak sih? kayaknya udah nggak fungsi sih. Petromak. Ini Petromak. Petromak. Ya namanya Petromak. Walah. Mantap nih. Antik. Berarti bener rumah tua-tuanya. Rumah tua. Itu maksudnya rumah apa saung sih? Ini kayaknya ini rumahnya. Dan di sana itu ntar kita lihat ada saungnya gitu. Iya. Dan ada kebun gitu. Ada Nah, kebun. ini udah ditinggalin sama penghuni pertama, dan kebetulan tadi yang di depan itu yang Bang yang sempat narasumber itu adalah menantunya gitu. Menantunya. Oke. Yang nempatin rumah yang di depan. Ini yang di belakang udah lama 7 tahun gak ditinggalin gitu. Dan si Akang tadi pun juga kan cerita gitu, sering melihat sosok penampakan gitu kan. Nah ini di rumah ini. Iya. Oke. Ini mungkin ada suara mobil, kita di pinggir jalan ya. Betul. Ini Pinggir masih jalan. daerah pinggir, dan ke belakang tuh kebunnya. Kebun, belakang kebun. Ini kita 10 menit di sini ya. Siap. Masih 9 menitan. Astagfirullah. Wey. Kamu nabrak sesuatu ya? Hati-hati dong. Dan Fokus tadi Mister. Aduh. ini bener-bener rapuh sih Bang Jan. Rapuh Sampai tuh si ininya apa? Biliknya itu udah jatuh. Hati-hati atuh. Harus hati-hati. Sejauh ini belum ada apa-apa ya? Belum ada apa-apa, tapi untuk gesekan energi sendiri saya cukup merasakan. Dan emang
Apa Bang Jan? Loh. Jatuh Tadi posisi di atas ya? di atas. Pas lewat ya? Waduh. Dan ada reaksi. Mulai ada poltergeist. Ini jatuh guys, ada barang jatuh. Tuh. Aduh. Jadi si toples itu di atas ya? Iya, di atas pojok. Dan nggak ada yang nyenggol juga posisinya ya. Betul. Aduh. Ini kayaknya semakin lama saya takut ada sesuatu dari atas aja sih ini. Ya. Kalau ada sesuatu dari atas kayaknya repot. Betul. Bocor. Oke Bang Jan. Ini bekas bakaran ya dapur ya? Mana? Ini kayaknya kompor sih. Kompor zaman dulu. Hau ya? Apa? Tungku gitu ya? Tungku kan di sini. Soalnya hitam-hitam gini kayaknya bekas asap, bekas bakaran gitu. Tungku kayaknya misalnya. Kompor ya. Jadi bagi kita interaksi aja ya, kita coba interaksi dengan makhluknya. Sini. Kenapa? Di ruangan ada apa? Ada ruangan. Ada. Oh itu alat buat ini ya? Ke sawah kayaknya. Dan ada apa? Seng gitu. Kayaknya ini masih terawat di sini. Mana? Saya masih sering dipakai mungkin alat buat bertani gitu ya. Dan Mister lihat tuh ininya apa? rak tadi. Dan udah enggak ini yang enggak terpakai. Sehingga zamannya banyak ini. Serangga. Ya. Banyak serang laba-laba. Mandi keringat. Panas. Asli. Kita guys, panas banget. Kita di sini kepanasan. Dan bagi penghuni yang ada di sini, oh ini kita belum masuk sini loh. Belum. Udah Bang Jan udah masuk, coba masuk aja Bang Jan. Oke. Guys, kita coba Bang Jan untuk masuk. Oke. Gas. Ini di sini lumayan cukup Ruangan apa nih Bang Jan? lumayan cukup berat energinya. Hah? Lumayan cukup berat energinya. Ada yang ngebisik ya. Ada suara ngebisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Ruangan sekecil ini tetapi mengandung banyak sekali muatan energi negatif ya. Betul. Karena rumahnya sudah lama kosong juga dan aroma lembabnya cukup kuat. Napas makin berat sih. Napas makin berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi penghuni yang ada di sini, boleh kalian tunjukkan eksistensi kalian? Ini apa sih? Apa Bang Jan? Belatung? Bukan. Putih-putih. Ini kayaknya dari ini, dari atas ya. Gilik. Oke. Masih ada baju-baju. Di sini kami akan membuktikan daripada eksistensi dan perwujudan kalian. Maka dari itu tunjukkanlah, hadirkanlah nuansa yang lebih mistis daripada sebelumnya, lebih horor, lebih kuat, lebih mencekam daripada sebelumnya, karena tujuan kami yaitu untuk membuktikan keberadaan kalian dan mengedukasi ya Mr. Tan ya. Betul sekali guys. Kita harus mengedukasi juga para Kala Squad bahwasannya penakut boleh, goblok jangan ya. Yoi. Kita nggak boleh takut sampai lepas daripada akidah kita pada hal-hal yang sifatnya supranatural atau gaibiyah. Ya, makanya kita buktikan bener nggak sih gitu kan. Ya, boleh kita lanjut lagi next. Oke, siap. Wah ini kalau pakai night vision bagus ya, matiin semua. Iya. Uji nyali. Sekali lebih kerasa kuat. Nah, di sini kita coba hening dulu ya, Mr. Tan. Boleh. Kita coba beberapa momentum. Siapa tuh ada sesuatu. Udah kita setting kamera di pojok aja. Merinding. Merinding. Ya. Ya.
Jadi buat Kala Squad yang sempat kan kita waktu itu pernah dikasih rekomendasi ya, Iya. untuk melakukan mediator ya, Mediator, mediumisasi, ya. masukin hal seperti itu. Mohon maaf mungkin nanti Kala Squad bisa mampir ke channel-channel yang lain ya, karena di sini kita nggak menggunakan metode seperti itu ya, mediumisasi. Kita nggak memakai metode seperti itu, ya, dan kami real gitu, seadanya. Dan bila pun itu ada penampakan, ada gerakan, ada apa ya kami shoot gitu, jangan. Jadi kalau menggunakan mediator seperti itu, pertama memang kita harus punya talent yang cukup memiliki kepekaan yang lebih, Betul. karena tubuhnya akan dijadikan wadah ya. Ada. Nah di sini kita sengaja kenapa kita harus tetap waras, karena tujuan utama kita kan mengedukasi teman-teman semua ya nggak? Betul. Kalau misalkan kita kerasukan ya kita yang nggak waras dong, nanti ngomongnya ngecaprak. Oke. Jadi kan slogan kita takut boleh, goblok jangan. Iya, nggak boleh. Jadi kalau kita raung-raungan nanti bahaya. Bahaya. Jadi pure ya, terutama Mr. Tan di sini kan cukup peka ya, Iya. dengan pergesekan energi. Nah itu yang mau kita tampilkan ke Kala Squad gitu. Jadi mohon maaf kalau Kala Squad tidak terpuaskan dahaga horornya melalui ekspresi Mr. Tan gitu, atau dari saya nggak bisa kerasukan. Karena memang saya sampai saat ini challenging juga sih, nantang gitu ke diri sendiri. Misal ketika masuk ke satu tempat, bisa nggak sih saya kesurupan gitu. Karena memang, Tapi beberapa kali kita ekspor ke tempat, belum ya, masih aman ya, masih aman. Palingnya mual-mual biasa sih. mual biasa. Kayak misalkan waktu di Karawang kan tuh kena tuh Nah, mual. keserang. Saya pun sempat ada rasa mual, panas dingin, dan itu masih dalam taraf oke lah, kita masih bisa mengendalikan tubuh. Ini kan yang mediumisasi itu kan yang takutkan tuh kita nggak bisa mengendalikan tubuh. Nah, itu. Takutnya kan resiko juga kepada si talentnya juga ya. Ya ke staff, ke awak, semua yang kita ada di sini bahaya. Jadi memang kita harus benar-benar prepare untuk bisa terus mengedukasi teman-teman semua. Dan sampai saat ini kita belum nemuin interaksi apapun selain tadi benda jatuh ya, tanpa ada gerakan, tanpa ada gesekan. Itu pure guys, jatuh sendiri. Dan nggak tahu nih kalau keluar, kayaknya kan ini masih di lingkungan warga ya, Iya. masih di lingkungan si Akang tadi ya, rumahnya. Ini di belakangnya. Nah, mungkin semakin kita ke dalam, kayaknya semakin Seru. seru. Dan ada banyak seperti bangunan saung, Bang. Iya. Nggak tahu kenapa ya di sini tuh saungnya tuh horor ya. serius kalau Squad. Saung-saung di sini tuh aneh gitu. Aneh. Nggak kalau kita kan saung adem gitu ya kelihatannya gitu. Kalau malam di sini tuh saung tuh rasanya tuh. Dan kita nih punya satu spot. Tadi belum ya? Ya. Dan di sini nih. Oh ini belum buka. Belum. Kita belum masuk ya? Belum masuk. Ya udah sok. Udah, Bang San aja masuk. Hah? Bang San aja. Saya ngeri, Bang. Diajar. Ayo, coba. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ternyata, ini kamar mandi, Bang San. Kamar mandi. Oh. Dan kamar mandinya juga dan cukup udah lama dan bisa dibilang jadul ya. Coba, yuk kita masuk yuk. Seperti biasa ada WC-nya. Ada. Oh iya. Ini sekebelet-kebeletnya aku di sini kalau harus. Mikir 2 kali. Agak ngeri-ngeri sedap ya. Oke. Gimana untuk kamar mandi ini, Bang San? Ya pastilah kalau kamar mandi lumayan. Naon? Ada yang kayak jorok. Apa ya? Gue langsung merinding. Iya. Tuh. Astagfirullahaladzim. Maaf di sini kita hanya membuktikan bahwa kalian itu ada dan kita pun sama ya. Iya. Cuma sama itu kami di dunia dan kalian itu berada di dimensi lain gitu. Iya. Dan di sini kami cuma membuktikan ya. Ada dorongan. Iya kayak ada yang itu angin di sini. Angin. Anjir aing rewas ya. Sumpah. Rewas gue. Aduh. Yaudah, Sultan, kita rating dulu buat tempat ini. Aduh. Kita rating dulu aja ya. Tadi ada semacam dorongan ya. Ada dorongan pas saya mau keluar itu kayak didorong enggak supaya kayak kebasan angin. Kebasan angin. Udah kita tutup lagi aja ya. Oke. Nah ini saya juga
Untuk di sini kan kita udah izin segala macam kita ya, kita diizinin. Ya kalau itu udah aman. Tinggal kita rating dulu aja ya. Oke. Sampai saat ini di pos pertama ya, mungkin ada 2 atau 3 pos ya, Ya. atau spot yang mau kita kunjungi. Di yang sini berapa dari Mr. Tan? Kalau di sini saya tadi sedikit ada interaksi dan gesekan energi ya. Kerasa sih sama badan panas. Kalau di sini 8,5. 8,5. Oke. Mungkin kalau untuk dari saya pribadi 8 ya. 8 Ya, karena kalau buat saya sih itu suatu hal yang umum. umum. Benda jatuh, kemudian ada hembusan angin. Tapi kalau udah muncul kayak penampakan, suara, Oke. nah itu mungkin agak lebih tinggi lagi. Levelnya itu ya. Iya. Kalau saya sih Kalau di dari tempat- segi temperatur di sini 9, saya 9. panas banget. Kalau saya Panas. 9,00000. Gorolong. Di sini Asli. panas banget. Napas pun lumayan. Hmm. Jadi oke, kita lanjut ke spot berikutnya ya. Oke, yuk lanjut.